Oke, yang C sudah, kita lanjut yang ke D. Mungkin yang E nanti ya, nyusul ya, nyusul karena belum saya selesaikan. Nanti saya tambahkan lah ya. Atau ada yang mau jadi volunteer? Ya kalau ada yang mau jadi volunteer, tinggal sebut saja di grup ya atau di YouTube-nya nanti ya, tambahan poin kalau mau ya. Oke, yang D ini jauh lebih complicated sebenarnya. Dia dia kondisinya sama, tekanannya dikasih tahu, tapi dibalik Y-nya adalah 0,40 ya. Oke, saya kasih algoritmanya dulu ya, baru ke Excel-nya. Jadi, aduh susah juga. Ketika kita diketahui P-nya sekian, 101,325 kilopascal, Y-nya adalah Y1-nya 0,4, kita bisa menggunakan data-data yang sebelumnya di sini ya ceritanya. Dimana T saturation-nya adalah yang tadi hasil dari hitungan di sini ya. Dan di sini di range dari 330 sama 337. Ini bentuk kita trial dia. Dimana Y1 kali P itu adalah X1 gamma 1 P saturation. Ketika kamu keluarkan, di sini secara nggak langsung kamu mentrial T dan juga mentrial X. Jadi dua hal secara langsung. Bukan hal langsung ya. Jadi kamu nentuin T, dia masuk, dapat, kamu trial lagi X, dan itu akan mengubah dua hal. Habis satu kamu selesaikan, dan pastikan data yang satu itu akan dipakai ke data yang kedua. Nah, di sini mungkin agak sedikit membingungkan ya, karena kalau pakai tulisan ya. Jadi pertama itu trial T-nya dulu, setelah dapat, kamu dapat A, X1, X2, kamu trial T-nya dulu, setelah itu dapat A. Nah, setelah itu kamu trial X1-nya. Secara nggak langsung, kalau kamu trial suhunya 330, maka X1, X2, ketika kamu trial 330, X1-nya 0,1, kamu buat X1 itu sampai 0,1 sampai 0,9 trialnya ya. Nah, sedangkan X2 kan mengikuti dari X1 ya ceritanya. Oke, baru dapat gamma 1 P1 X1 gamma 1 P1 saturation, baru dapat P kali Y1 ceritanya. Ini baru satu ya. Yang secara nggak langsung kamu trial juga T-nya 330, dapat si A X1 X2 untuk mendapatkan P kali Y2 atau X1 X2 kali gamma 1 kali P saturation. Oke, saya ulangi lagi ya, khawatir. Ini ya. Saat kita mentrial T-nya ada 330, secara nggak langsung kita membuat trial juga X1-nya dari 0,1 hingga 0,9. Ini dia yang menjadinya simultan ya ceritanya. Setelah dapat nanti X1 gamma 1 P saturation, dapatlah P kali Y1 ceritanya. Ya. Nah, setelah itu kamu lanjutkan dengan suhu 330 juga ya, tapi untuk mencari X2 gamma 2 kali P2 saturation, dapatlah P kali Y2, di mana totalnya nanti P-nya adalah 101,325. Nah, mungkin yang ini agak gak bisa dijelaskan dengan di sini, saya langsung pakaikan dengan Excel. Kita minta tolong dengan goal sheet karena hitungannya agak sedikit ribet lah ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini untuk yang soal yang D ya. Jadi yang kita lakukan adalah mentrial dulu T-nya. Ini T-nya bisa 331 ya. Oke, sebenarnya sih agak sedikit signifikan lah ntar ya. Ini saya buat ringsnya seperti ini. Boleh kamu pakai cara kamu, silakan ya. Ketika saya dapat T di sini ya, T ini akan saya umpankan ke A untuk mencari A. Setelah itu saya tebak X1-nya adalah sekian. Ya. Nah, saat sekian ini secara nggak langsung suhu di sini tuh sebenarnya adalah 330 semua yang saya trial. Ya, jadi kamu bisa ngebayangin berapa trial yang kita lakukan.
Oke, setelah selesai, dapat X2-nya tinggal dari 1 kurang X1. Gamma satunya tinggal dikalikan, ya. P saturation-nya dapat dari persamaan, ya. Lalu X1 gamma 1 P saturation tinggal dikalikan, dapatlah. Ini goal saya. Secara nggak langsung, apa yang saya dapat dari X1 gamma 1, ya, ini saya buat angka hasil dari X1 gamma 1 P saturation harus sama dengan PY1. Ya, jadi M sama dengan N. Ini kebetulan kolomnya ada di sini ya, sorry, saya tulis di sini. M54 harus sama dengan 56 ya. 56 harus sama dengan N56 juga. Ya, bahasanya seperti ini ya ceritanya nih. Jadi, daerah kolom ini nih yang kita inginkan sebenarnya. Angka yang di sini harus sama dengan di sini. Angka yang di sini harus sama dengan di sini. Angka sini harus sama dengan di sini. Itu yang saya mau ceritanya. Oke, karena ini 40,53. Ya, sedangkan sini 17. Oke, kalem dulu ya. Lalu saya kalikan di sini, gamma 2-nya sudah dapat, P2 saturation sudah dapat, ini kalikan. Yang mana hasil dari sebelah sini harus sama dengan di sini, 60. Kamu bisa lihat dong di sini, 40,53 ada nggak? Nggak ada nih. Kalau di sini 40,53, maka garis ini harus 60,75. Udah kelihatan dong, kalau ini daerahnya tidak ada yang mendekati. Nah, disinilah kita membutuhkan goal seek. Ya, dimana goal seek-nya saya cukup pakai satu suhu saja, yang mana range-nya adalah 330 sampai 300, jangan di sini ya. 330 sampai 337. Oke, caranya adalah saya buka dulu data, lalu what if else goal seek. Set cell saya adalah P1 kali Y1, di mana to value-nya, ini salah ya. Set cell saya adalah ini, ya. Lalu to value-nya adalah saya ingin 40,53 dengan perubahan dari suhu. Saya dapat. Nah, ketika dapat di sini adalah 40,53 dengan suhu 355, ininya berubah nih, bukan 60,204 dia, jauh kan ya. Maka secara nggak langsung, kondisi yang saat di sini komposisinya salah. Ya, paham ya, komposisinya salah. Nah, sekarang atau kamu mau melakukan dua hal, kamu copy semua, kamu paste ya, silakan ya. Itu up to you ya, up to you sekali ya. Mau pakai cara seperti itu silakan. Saya kasih cara konvensional dulu, 330. Ini copy. Oke, paste. Oke, ini saat 40,53 ini jauh ya. 40,53 ya, deket ya. Ininya enggak, kita ganti 331. Ini cara konyol pertama. 40 mungkin di sini, tapi 60-nya jauh ya. Nah, oke. Ganti 332. Ya, pendekatannya gini dulu lah ya. 332, 40, ininya 83. 333. Oke, ininya 40, kok makin jauh ya? Oke. Nah, oke, kita lihat bisikannya deh. Lihat bisikannya ada di angka 3, berapa ya? Kita lihat bisikannya di 32. Oh, ada di, saya nge-range-nya berapa ini? Oh, ternyata angka range-nya itu jauh dari, berapa tadi? Kita ubah ke 326 ya, goal seek-nya nggak ketemu ya nantinya malahan ya. 306 ya. Saya buat aja dulu ini sama dengan ini.
Oke, 306, 307, 308. Lalu di sini saya buat goal seek. Set cell-nya itu by value ini. By value to value 40,53. Changing-nya adalah ini. Oke, saya dapat 40 tapi ini 204. Lalu saya ubah lagi di sini goal seek. Ini value-nya adalah 60,795. Changing-nya di sini. 318, ngelooping lagi ya. Ubah lagi. Kalau 318, kamu sambil ngecek di sini ya. 40-nya masih nggak bisa. Oke, saya ubah lagi di sini. Goal seek-nya masih di sana 40,53. Changing-nya ini saya ubah. Oke, ininya 40. Ini yang nggak ada. Ininya jauh banget. Oke, saya ubah lagi yang sebelah sini. Jadi ini yang ini agak sedikit memang agak keras kepala ya. Maksudnya pusing keras kepala itu. Oke, dapat masih 318. Dia masih di 318. Dia 40 di sekitar sini. 40. Tapi komposisi saya di itu. Oke, saya naik ke 319 dulu. 40 nggak masuk. 320, 40, 28, 321 nggak ada. 322, 40, kok jauh banget ya? Apa ada yang salah hitung di sini saya? Saya lanjut lagi, 323, masih belum. 324, belum. 325, hampir mendekati. 326, 40. Kita breakdown di sini ya. Kita breakdown di sini. 326 ya. Tuh ya. Karena ada yang mendekati sini ya. Suhu saya buat sama. Yang sebelah sini saya buat 0,46, 0,47. Oh, dia ngecil ya angkanya. Berarti angkanya di sini 0,45, 0,44, 0,43. Oke, berarti di sini 0,49 saya ubah 0,48. Ini jadi jauh. Kalau ini 0,432, 0,434. Tidak terlalu exactly ya di sini ya. Padahal saya tadi udah dapat hitungannya di sini. Oke, kita coba 0,46.
harusnya 0,47. Yang lebih dekat sih yang ini ya, 0,46 ini ya. Yang lebih dekat. Kenapa? Kalau ini kurang 1 poin, aduh. Ya, ini mendekati ya ceritanya. Mendekati ini dia kurang 1 poin, kalau saya tambahkan 1 jadi 40,384. Ya, yang sini juga 59 ya. Ini angka berapa ya enaknya ya? Oke lah, bisa yang ini ya, 0,462 ya ceritanya. Atau kita kurangin lagi, sini dekat nggak sih? Oke, nggak masalah ya. Jadi ini bisa pendekatan seperti ini ya. Jadi karena dengan Goalseek kamu 2 kali pekerjaan ya di sini suhunya. Kamu bisa melihat dari perubahan suhu, kamu bisa dengan ini. Nah, ini yang lebih kompleks ya kalau saya bilang ya. Oke, untuk yang hitungan yang sampai D di sini ya, yang E nanti lanjut atau ada yang mau ngasih volunteer juga boleh. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini dan sampai jumpa lagi di channel DCU. Saya ucapkan selamat pagi.